Madura merupakan pulau yang dikelilingi oleh lautan dan selat. Jauhnya akses dengan perkotaan besar seperti Surabaya membuat Madura sedikit mengalami keterbelakangan, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Namun siapa sangka Madura juga termasuk agen ekspor hasil produksi ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan beroperasinya pabrik-pabrik cabang di Madura seperti pabrik MP Merdeka yang memproduksi daging kepiting rajungan. Pabrik MP Merdeka merupakan anak cabang dari pabrik kelola seafood yang terdapat di Sumeneb. Sedangkan di Sumeneb ini merupakan cabang dari KML Food atau yang dikenal sebagai PT Kelola Mina Laut yang terdapat di Gersik. Pabrik MP Merdeka didirikan 3 tahun lalu pada bulan Januari. Karyawan yang terdaftar saat ini kurang lebih 150 karyawan yang berasal dari berbagai kecamatan, diantaranya Kecamatan Modung, Kuanyar, Sukolilo, dan lain sebagainya. Target hasil produksi dalam sehari bisa mencapai 5-7 kuintal met atau daging kepiting yang sudah melalui proses produksi, yang kemudian disetor ke pabrik pusat atau KML Gersik, dikumpulkan di sana kemudian diekspor ke luar negeri, ke negara Amerika, Belanda, dan lain sebagainya. Pabrik MP Merdeka ini sangat memperhatikan kualitas dari produk yang dihasilkan, misalkan keutuhan, kebersihan, serta tekstur dan kesegaran daging kepiting. Selain itu, mereka juga menjaga kesterilan karyawan dari zat kimia, yang mana mereka melarang setiap karyawan menggunakan make up, body lotion, dan parfum yang mengandung zat kimia, karena ditakutkan mencemari daging yang sedang dalam proses produksi, serta mengharuskan karyawan mencuci tangan dengan cairan steril di saat jam tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikriatul Azkia dengan NIM 195211000124 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin memenuhi tugas sosiologi industri, yang mana saya akan melakukan analisis pabrik anak cabang MP Merdeka. Untuk metode analisis, di sini saya akan menggunakan 4 metode, diantaranya social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Masuk pada metode yang pertama, yakni social mapping. Social mapping digunakan untuk melihat pola relasi dan interaksi sosial sehari-hari. Adapun lokasi dari MP Merdeka ini terletak di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang berbatasan dengan Kecamatan Kuanyar sebelah barat, Laut Jawa sebelah selatan, Kabupaten Sampang sebelah timur, dan Kecamatan Blega sebelah utara. Adapun lokasi karyawan dengan lokasi pabrik cukup berjauhan, bisa dilihat dari tanda di peta. Ini adalah lokasi pabrik. Lingkaran kuning ini merupakan lokasi karyawan di Desa Patereman, dan ini adalah lokasi karyawan di Kecamatan Kuanyar, serta Kecamatan Sukolilo yang terletak di sebelah barat Kecamatan Kuanyar. Adapun jam masuk karyawan dari jam 8. Sebelum itu diharuskan mencuci tangan dan masuk ruangan ganti serta memasuki ruangan produksi. Jam 8 cuci tangan, pada jam 12 isoma, jam 12.30 kembali masuk ke ruang produksi, jam 3 sore mencuci tangan, dan jam setengah 5 sore pulang dari MP Merdeka. Jika suplai bahan banyak, biasanya diharuskan lembur dan pulang jam 8 malam. Adapun supplier atau penyetor kepiting mentah yang merupakan kebutuhan utama dari produksi ini ialah dari nelayan-nelayan yang berasal dari Kecamatan Labuhan, Batah, Kenjeran, dan dari Bangkalan sendiri, serta lain sebagainya. Kemudian metode yang kedua, yakni diagram Venn. Nah, diagram Venn ini digunakan untuk melihat relasi permasalahan yang terjadi dengan menentukan skala prioritas masalah yang ada. Adapun skala prioritas masalah yang pertama, yakni akses jalan atau transportasi, yang mana rusaknya akses jalan membuat karyawan merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan ke pabrik. Ditambah jarak yang sangat jauh. Jarak yang ditempuh oleh karyawan dari Desa Patereman dan Kecamatan Kuanyar kira-kira 30 menit, sedangkan karyawan dari Kecamatan Sukolilo ditempuh kurang lebih 45 menit. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan perjalanan dari rumah ke pabrik. Kemudian permasalahan yang kedua, yakni sering libur yang diakibatkan pandemi. Karena pada masa pandemi, akses ke luar negeri sangat sulit, bahkan dihentikan.
Produk yang disetorkan mengalami kemacetan di pabrik pusat yang jadinya pabrik cabang meliburkan karyawannya. Kemudian musim kemarau. Pada musim kemarau kepiting cenderung sulit untuk didapatkan. Hal ini menyebabkan kekosongan atau kosongnya suplai barang untuk diproduksi. Permasalahan yang ketiga, tidak tersedianya barang atau suplai bahan mentah dikarenakan cuaca ekstrim. Pada saat musim penghujan, nelayan mengalami kesulitan untuk ke laut dikarenakan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin, dan petir. Jadi tidak adanya supplier bahan mentah untuk diproduksi. Kemudian metode yang ketiga yakni food basket yang digunakan untuk melihat pola konsumsi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alat transportasi berupa mobil. Yang kedua, tunjangan transportasi berupa uang bensin berlaku untuk karyawan yang menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, tunjangan konsumsi berupa uang makan. Yang keempat, upah lembur. Ini berupa uang kompensasi karena bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya. Kemudian metode yang terakhir yakni matrix scoring, yang mana digunakan untuk menghitung skala prioritas masalah yang dihadapi. Yang pertama ada akses jalan dengan skor 5. Karena buruknya akses jalan ditambah lagi jarak yang ditempuh sangat jauh membuat tidak efisiennya perjalanan. Yang kedua, sering libur dengan skor 3. Dikarenakan pandemi dan musim kemarau membuat kemacetan produk di pabrik pusat. Yang ketiga, cuaca ekstrim dengan skor 2. Terjadi pada musim penghujan yang membuat nelayan takut untuk pergi ke laut sehingga dapat memicu kekosongan suplai atau bahan baku. Yang keempat, gaji tidak sesuai UMR dengan skor 2. Dikarenakan pabrik MP Produksi merupakan pabrik anak cabang.